Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik mengenai akuntansi biaya dalam hal penyediaan informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, tujuan pembelajaran untuk sesi kali ini adalah mampu menjelaskan cara manajer menggunakan informasi akuntansi untuk menciptakan nilai dalam sebuah organisasi. Membedakan antara penggunaan dan pengguna informasi akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Menjelaskan bagaimana akuntansi biaya digunakan untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja dalam organisasi ataupun perusahaan. Mengidentifikasi tren terkini dalam akuntansi biaya dan memahami masalah etika yang dihadapi oleh akuntan dan cara menangani masalah etika yang dihadapi. Itu adalah tujuan pembelajaran pada sesi kali ini. Kita langsung ke topik pembahasan mengenai value chain. Value chain atau rantai nilai itu merupakan serangkaian aktivitas yang mengubah sumber daya mentah menjadi barang atau jasa yang dibeli dan dikonsumsi oleh pengguna akhir. Di dalam komponen value chain itu sendiri, ada istilah value added activities atau aktivitas nilai tambah. Nah, komponen ini merupakan aktivitas yang dianggap pelanggan sebagai tambahan terhadap penggunaan barang atau jasa yang mereka beli. Nah, contohnya untuk value added activities ini adalah komponennya research and development, di mana sebuah perusahaan itu menyediakan atau melakukan pengembangan terhadap satu produk melalui mekanisme produksi produk sehingga bisa dimanfaatkan ataupun ada nilai lebih yang bisa dimanfaatkan oleh si customer ya. Nah, untuk divisi lain adalah customer service. Customer service biasanya itu menerima feedback dari customer atas mungkin penggunaan terhadap produk atau jasa yang mereka gunakan. Nah, itu sebagai value added activities yang diberikan oleh perusahaan kepada customer. Kemudian ada value chain komponen. Nah, komponennya apa saja? Ada research and development, design, purchasing, production, marketing, distribution, dan customer service. Nah, nanti ada tambahan lagi. Nah, kita ke komponen value chain, kemudian contoh aktivitasnya dan contoh biayanya. Komponen research and development itu aktivitasnya adalah menciptakan atau mengembangkan sebuah ide yang mungkin berhubungan terhadap penciptaan sebuah produk baru mungkin, ataupun jasa, ataupun proses produksinya. Nah, untuk biayanya itu biaya personal ataupun penelitinya, kemudian ada aplikasi untuk hak paten ya, pengajuan hak paten, kemudian ada fasilitas laboratorium dalam research and development-nya. Kemudian ada komponen desain. Nah, untuk komponen desain ini aktivitasnya itu melakukan pengembangan secara detail dan melakukan rekayasa terhadap produk, jasa, ataupun proses produksi. Nah, untuk biayanya, untuk pencatatannya itu biasanya seperti adanya biaya untuk pusat desain, kemudian ada fasilitas teknik ya yang digunakan untuk mengembangkan ataupun menguji sebuah prototipe. Nah, kemudian ada purchasing. Nah, aktivitasnya adalah melakukan akuisisi terhadap barang dan jasa ya. Ini karena dia jamak ya, mungkin beberapa barang dan jasa yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa yang sudah jadi, misalnya seperti itu. Nah, untuk biayanya itu adalah purchasing departemen personal ya, anggota departemen pemesanan atau purchasing. Kemudian ada sertifikasi vendor. Ini kalau ini bekerjasama dengan pihak vendor. Kemudian ada komponen produksi. Nah, aktivitasnya adalah melakukan collection terhadap resource ya untuk memproduksi sebuah produk ataupun mendeliver sebuah jasa ya. Jadi contoh biayanya seperti mesin ataupun peralatan ataupun pabrik ya. Nah, komponen selanjutnya adalah marketing and sales. Nah, untuk marketing and sales ini sebenarnya dibutuhkan dalam hal memperoleh ataupun
bagaimana melakukan ekspansi terhadap peningkatan jumlah customer. Ini sangat diperlukan. Sehingga nanti tujuannya adalah bagaimana meningkatkan penjualan. Nah, contoh biayanya adalah biaya iklan, kemudian ada focus group travel, dan product placement ya, product placement. Nah, untuk komponen distribution, ini adalah bagaimana menyampaikan atau proses penyampaian produk ataupun jasa hingga sampai kepada customer. Kalau dia produknya fisik, tentu kita membutuhkan sebuah truk ya, ataupun ada komponen lainnya seperti bahan bakar. Nah, kalau dia non fisik atau dalam bentuk website, kita membutuhkan biaya untuk membuat sebuah website, kemudian biaya untuk hosting dan maintenance website tersebut. Jadi ada dua tipe untuk distribusinya. Nah, yang terakhir adalah customer service. Nah, ini adalah untuk mensupport ya aktivitas dalam hal menyampaikan ya ataupun memberikan service kepada customer ya. Nah, di sini biasanya contoh biaya yang timbul adalah personal dari call center, kemudian ada biaya untuk processing jika ada pengembalian produk, dan tentunya ada reverse untuk garansinya. Nah, itu adalah contoh-contoh biaya dan aktivitas pada komponen dari value chain. Nah, sistem akuntansi. Nah, ada dua hal sebenarnya yang umum ya di dalam akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Nah, perbedaannya apa? Kalau dia akuntansi keuangan, reports-nya itu dalam bentuk posisinya adalah posisi keuangan dan revenue atau income. Itu yang ada di report-nya. Sedangkan untuk akuntansi biaya, report-nya berupa informasi tentang biaya saja, ya. Jadi skopnya lebih sempit lah kalau kita berbicara tentang akuntansi biaya. Selain itu, perbedaannya adalah pengguna informasi atau pengambil keputusan. Nah, kalau untuk akuntansi biaya, ini biasanya digunakan untuk pihak eksternal seperti investor, kreditor ya. Jadi misalnya kalau kita mengajukan kredit terhadap bank ya, biasanya mereka meminta laporan keuangan kita. Mereka biasanya minta 2-3 tahun terakhir. Nah, itulah yang kita gunakan atau kita serahkan kepada pembank untuk mereka evaluasi. Itu dalam bentuk akuntansi keuangan. Sama halnya dengan investor juga. Misalnya kalau kita mau mengajukan sebuah proposal kepada investor, tentu yang akan kita serahkan adalah akuntansi keuangan atau laporan keuangan. Nah, berbeda dengan akuntansi biaya. Nah, untuk akuntansi biaya ini dibutuhkan oleh pihak internal, biasanya pengambil keputusan atau managers. Atau bisa juga dengan posisi yang lebih tinggi, direktur, wakil direktur ya. Nah, ini mereka butuhkan dalam hal pengambilan keputusan. Nah, kriterianya untuk akuntansi keuangan itu biasanya mereka gunakan untuk perbandingan ya, dalam tentunya pengambilan keputusan yang relevan ya. Jadi mereka tentu melihat atau membandingkan beberapa perusahaan yang satu jenis misalnya, kemudian mereka bandingkan mana yang lebih menjanjikan ke depannya. Tentu itu menjadi indikator mereka untuk mengalokasikan dana mereka. Sedangkan untuk akuntansi biaya, sebenarnya ini lebih dibutuhkan oleh pimpinan di perusahaan tersebut dalam hal pengambilan keputusan. Jadi keputusan di internal itu saja. Nah, siapa yang membangun, yang mendiskusikan ataupun membuat sistem ini? Nah, untuk akuntansi biaya itu biasanya dibuat ataupun disusun oleh pihak pimpinan perusahaan ataupun managers. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu biasanya mereka sudah punya standar. Nah, untuk FASB ini biasanya standar yang digunakan di Amerika ya. Sedangkan di Indonesia itu biasanya menggunakan standar PSAK. Ya. Jadi nanti adik-adik silakan dicek perbedaan antara FASB dengan PSAK apa saja. Nah, bagaimana untuk treatment yang digunakan untuk proses akuntansinya ya. Kalau untuk akuntansi keuangan itu sudah ada standarnya, jadi hanya mengikuti saja.
Sedangkan akuntansi biaya itu relevansinya terhadap pembuatan keputusan, pengambilan keputusan ya. Jadi perbedaannya di situ. Jadi salah satu hal yang paling penting sebenarnya cukup penting bahwa untuk akuntansi keuangan ini adalah data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan. Ya, tetapi tetap untuk akuntansi biaya juga dibutuhkan, tetapi tidak secara utuh dimasukkan di dalam laporan keuangan. Perbedaannya di situ juga. Oke, di sini ada bagaimana pengambilan keputusan oleh pihak manajerial ya, di mana sebuah contoh di sini ada Carmen Cookies ya, mereka sudah membuat dan menjual cookies ya melalui sebuah toko kecil di pusat kota. Kemudian salah satu customernya itu menyarankan bahwa mereka perlu melakukan ekspansi terhadap operasional dan menjual ke grosir dan retail. Nah, seharusnya bagaimana nih pengambilan keputusan oleh Carmen? Apakah perlu melakukan ekspansi operasionalnya? Nah, dalam pengambilan keputusan seperti ini sebenarnya ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Carmen sebagai pemilik misalnya, itu harus mempertimbangkan dari segi biaya. Kalau kita berbicara tentang cost driver ya, di mana biaya yang timbul didorong ataupun disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, kalau kita berfokus terhadap penambahan jumlah toko misalnya ya, berarti akan ada biaya yang muncul yaitu biaya sewa dan biaya asuransi. Sedangkan kalau kita berencana untuk menambah jumlah produksi cookies ya, berarti akan ada biaya yang timbul terhadap tenaga kerja dan bahan baku. Nah, hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana pengambilan keputusannya? Tentu kita bisa melihat dari perbedaan antara cost, revenue, dan keuntungan. Nah, di sini ada sebuah tabel ya. Tadi Carmen Cookies ada dua opsi ya, di mana mereka stay pada toko mereka yang ada sekarang. Kemudian ada alternatif mereka meningkatkan produksi dengan menjual ke grosir ataupun retail atau pengecer ya. Nah, kalau kita melihat dari total pendapatan dari penjualan atau sales revenue-nya dengan opsi pertama tadi, penjualan lewat toko ya, itu mereka memperoleh penerimaan sebesar 6.300. Nah, dengan memanfaatkan opsi ke grosir ataupun pengecer ya, itu ada peningkatan pendapatan sebesar 2.205. Jadi mengalami kenaikan menjadi 8.505 ya. Jadi perbedaannya 2.205. Nah, biayanya seperti apa gitu. Dan di sini ada beberapa biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, utilities, biaya sewa, dan biaya lainnya. Tentu pada saat kita tidak ada ekspansi, biaya yang timbul adalah untuk biaya bahan baku 1.800, tenaga kerja 1.000, utilities 400, biaya sewa 1.250, dan biaya lainnya 1.000. Sehingga total biaya yang dibutuhkan itu adalah 5.450. Sehingga operating cost-nya adalah 850, yaitu 6.300 dikurangi dengan 5.450. Ya, sorry, bukan operating cost, operating profit ya. Nah, jika kita melakukan ekspansi ya dengan menargetkan penjualan ke grosir ataupun pengecer ya, ataupun mendistribusikan terhadap grosir ataupun pengecer, kita akan memperoleh pendapatan tadi 8.505 ya. Dengan tentu ada kenaikan biaya. Biaya bahan baku akan mengalami kenaikan menjadi 2.700. Kemudian biaya tenaga kerja akan mengalami kenaikan menjadi 1.500. Utilities akan ada kenaikan menjadi 600 ya. Biaya sewa tetap ya. Biaya sewa tetap karena kita tidak membutuhkan yang namanya gedung baru misalnya. Dan biaya lainnya ada kenaikan menjadi 1.200. Jadi total cost untuk opsi distribusi ke grosir ataupun pengecer ya itu sebesar 7.250. Nah, kalau kita kalkulasi atau kita kurangkan pendapatan dengan total cost-nya, sehingga kita akan memperoleh operating profit-nya itu 1.255.
Sebenarnya dari sini kita bisa mengambil keputusan bahwa opsi distribusi ke grosir ataupun retail itu memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Ya, selisihnya adalah $405. Nah, sebagai pengambil keputusan, tentu dengan adanya opsi ini ataupun dengan adanya data ini, ya, saya sebagai pemilik, misalnya saya sebagai Carmen, saya akan memilih untuk melakukan ekspansi distribusi ke grosir dan retail. Nah, itu adalah pengambilan keputusannya. Nah, bagaimana posisi pengambilan ataupun tanggung jawab? Tentu ada pemimpin di masing-masing divisi, ya. Di sini misalnya Carmen Diaz tadi sebagai owner, atau kita bisa buat di sini sebagai presiden, ya. Kemudian ada Ray Adams, ya, vice president di bagian retail, sedangkan Katie sebagai vice president di bidang ataupun divisi pengecer, ya. Sorry, retail tadi Ray, Katie adalah di grosir, ya. Nah, di sini ada informasi yang tersedia di mana pendapatannya dari penjualan untuk retail itu sebesar 28.400. Ya, kemudian dari grosir mereka memperoleh pendapatan 23.600. Sehingga total pendapatan yang diperoleh dari retail dan grosir itu 52.000. Nah, untuk biaya untuk masing-masing departemen. Untuk departemen retail operasional, retail operations, ya. Untuk biaya bahan baku itu adalah 13.500. Kemudian ada biaya tenaga kerja itu 4.500. Nah, ini untuk biaya tenaga kerja atau gaji, ini belum termasuk untuk gaji Carmen, ya, atau si pemilik. Oke, jadi ini masih gaji Ray sebagai Vice President Retail Operations. Kemudian ada utilities 1.800, biaya sewa 5.000, sehingga total departemen cost itu 24.800. Sedangkan untuk grosir, ya, departemen grosir itu biayanya, ya, untuk bahan baku 9.800, kemudian biaya tenaga kerja itu 3.200, utilities 2.100, biaya sewa itu 2.500, sehingga untuk biaya departemen cost untuk wholesale ataupun grosir itu adalah 17.600. Nah, marginnya berapa, ya? Jadi marginnya untuk departemen retail, ya, itu 3.600. Jadi 28.400 dikurangi 24.800. Sedangkan untuk margin di departemen wholesale itu adalah 6.000. Nah, pertanggungjawabannya adalah masing-masing manajer ataupun pimpinan di setiap departemen. Misal untuk retail operation ataupun departemen retail, jadi pertanggungjawaban dari margin ini itu dipertanggungjawabkan oleh misal untuk retail operation dipertanggungjawabkan oleh Ray Adams. Jadi misalnya ada sebuah case, ya, bahwa ternyata marginnya negatif, gitu kan. Nah, ini pertanggungjawabannya adalah di Ray Adams. Dia harus mempertanggungjawabkan posisi pendapatan dari departemennya kepada Carmen. Nah, dalam kondisi ini memang akan menjadi nilai lebih keuntungan bagi departemen wholesale karena memperoleh margin profit lebih besar, yaitu sebesar 6.000. Sehingga dalam posisi pengambil keputusan, Carmen sebagai pemilik usaha, misalnya memberikan bonus kepada karyawan, tentu akan berdasarkan pertimbangan ini. Artinya akan memberikan bonus lebih besar kepada departemen wholesale. Nah, itu biasanya keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Oke, lanjut ke budget, ya, budgeting terhadap data aktual, ya. Nah, di sini biasanya dalam penganggaran di dalam sebuah departemen ataupun sebuah perusahaan itu memang dilakukan setiap akhir tahun, ya. Tetapi memang harus diupdate setiap bulannya. Jadi pengalokasian anggaran itu dilakukan setiap bulan, tetapi dialokasikannya itu di awal tahun, ya, dan sudah mulai disusun itu di akhir tahun. Misal di bulan Desember itu biasanya setiap departemen itu sudah harus mengajukan
penganggarannya untuk masing-masing proses produksi misalnya. Nah, kemudian nanti aktual ini akan disetujui oleh pimpinan atau pengambil keputusan. Jadi misalnya setelah diputuskan oleh pihak manajerial ya, misalnya pimpinan perusahaan, bahwa untuk total anggarannya, bahan baku misalnya ya kan, itu anggarannya adalah 12.900. Ternyata realisasinya, penggunaannya itu mencapai 13.500. Di dalam akuntansi ataupun di dalam sebuah perusahaan ini hal yang wajar. Itu bukan hal yang akan mengganggu kegiatan operasional jika memang sudah over limit penggunaan anggaran gitu. Jadi ini masih hal yang wajar lah di sebuah perusahaan. Nah, biasanya ada penggunaan anggaran yang over seperti ini akan dievaluasi pada akhir tahun nanti, sehingga untuk tahun kedepannya itu akan direvisi kembali. Nah, di sini untuk penganggarannya, baik itu penggunaan bahan baku ataupun biaya untuk tenaga kerja, ya, dia memang mengalami over penggunaannya, di mana untuk aktualnya atau itu penggunaan anggarannya itu lebih $600 ya, total untuk bahan baku sama total biaya untuk pembuatan cookies ya. Ini sudah akumulasi. Jadi totalnya ada kelebihan 600. Nah, untuk case seperti ini sebenarnya ada kebijakan tertentu yang diambil oleh perusahaan. Misalnya ada kriteria-kriteria tertentu untuk mengoptimalkan jumlah produksi, tetapi ada beberapa hal yang dilakukan, misalnya bagaimana menghemat penggunaan bahan baku, kemudian bagaimana caranya mengurangi lembur misalnya, kalau memang ada di sini biaya untuk lemburnya. Hal-hal seperti itu biasa dilakukan agar realisasi penggunaan anggaran itu sesuai gitu, mencapainya hanya 100%. Tapi itu balik lagi terhadap pengambil keputusannya. Oke, selanjutnya tren di akuntansi biaya ya, ada research and development, design, purchasing, production, marketing, distribution, customer service. Sebelumnya udah saya jelaskan tadi ya untuk masing-masing komponen ini. Nanti adik-adik silakan dibaca saja. Ini untuk research and development, design, purchasing, kemudian ada production, marketing, distribution, customer service ya. Nah, mungkin yang berbeda di sini enterprise resource planning ya, rencana pengembangan ya dengan menggunakan teknologi. Memang untuk saat ini ya koordinasi atau penggunaan teknologi itu akan mempermudah dalam hal pencatatan di dalam akuntansi biaya tentunya. Misalnya penggunaan teknologi ataupun aplikasi dalam hal produksi, keuangan, purchasing, human resource. Kalau ini memang sudah bisa diimplementasikan, tentu itu akan menjadi nilai tambah terhadap sistem manajemen di perusahaan tersebut. Jadi penggunaan teknologi itu sekarang sudah sangat dibutuhkan. Nah, untuk menciptakan nilai di sebuah organisasi atau perusahaan, memang bagaimana cara sebuah bisnis itu menciptakan atau memanfaatkan informasi dari akuntansi biaya dan memanfaatkan peluang di masa depan yang lebih baik untuk membuat sebuah keputusan penting di dalam sebuah organisasi. Jadi memang sangat diperlukan bahwa informasi biaya ini dalam hal pengambilan keputusan atau membuat proyeksi untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Ini yang harus dilakukan oleh internal perusahaan, sehingga nanti ujung-ujungnya memang bagaimana memperoleh keuntungan yang maksimal gitu. Arahnya pasti ke sana. Nah, oke, kalau kita melihat bahwa key financial manager di sebuah organisasi ya, memang ada beberapa posisi ya, seperti chief financial officer, fungsinya ataupun tanggung jawabnya adalah manage
keuangan, kemudian fungsi akuntansi di dalam sebuah perusahaan. Contohnya dengan memberikan tanda tangan di laporan keuangan, kemudian bagaimana membuat kebijakan terkait masalah utang ataupun equity ya. Equity itu modal kerja dalam laporan keuangan. Kemudian ada treasurer ya. Jadi ini fungsinya adalah memanage aset liquid. Aset liquid itu adalah aset-aset yang mudah dicairkan. Misalnya mereka punya yang namanya deposito, mereka punya yang namanya bahan baku yang bisa ataupun persediaan ya, stok, itu masuk ke dalam aset liquid. Jadi ini informasi-informasi seperti ini memang tersedia di akuntansi keuangan. Kemudian ada controller, kemudian ada internal auditor, kemudian ada cost akuntan. Dari sini ada tanggung jawabnya dan beberapa contoh aktivitasnya. Oke, yang terakhir adalah bagaimana akuntansi biaya ini memang berpotensi untuk disalahgunakan oleh beberapa pihak tentunya. Kemudian ini akan merugikan misalnya customer, pegawai, ataupun investor ya. Nah, biasanya memang dalam case seperti ini, kalau adik-adik masih ingat ya kejadian di laporan keuangan Garuda yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang secara prosedur itu tidak menyalahi ya kalau kita menganut pada PSAK. Tetapi secara etik itu tidak layak untuk dilakukan gitu. Nah, hal tersebut memang sering terjadi di dalam akuntansi ya, terutama di akuntansi biaya. Nah, oleh karena itu ada hal-hal memang yang harus kita lakukan. Kalau kita mengikuti Institute of Management Accountant ya, akuntan atau IMA, ini adalah standar internasional untuk manajemen akuntansi. Nah, ada 3 langkah yang perlu dilakukan. Yaitu pertama mendiskusikan ya, mungkin ada permasalahan yang ditemukan ya dengan atasan terlebih dahulu. Nah, tetapi kalau atasan kita juga ternyata terlibat, kita bisa langsung mengajukannya ke level yang lebih atau otorisasi yang lebih berwajib gitu, atau tingkatnya mungkin lebih ke atas lagi. Misal kalau kita di sektor keuangan, kita bisa melaporkannya ke OJK gitu. Nah, klarifikasi ini memang perlu kita lakukan ya terhadap pihak-pihak memang yang tidak ada kepentingan gitu. Karena nanti kalau ada kepentingan tentu akan susah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, selanjutnya adalah konsultasi. Nah, konsultasi ini memang langkah terakhir kalau memang sudah ke jalur hukum. Oleh karena itu kita perlu konsultasi terhadap pengacara terkait masalah hak dan kewajiban. Nah, hal-hal seperti ini memang harus kita terapkan ya, standarisasi di dalam dunia akuntansi perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang berpotensi terhadap kerugian customer, pegawai ataupun investor. Baik, sekian dari saya. Silakan dipelajari untuk referensinya ataupun buku panduan pustakanya. Saya menggunakan buku dari William N. Lannen ya, Shannon W. Anderson, Michael W. Maher ya, berjudul Fundamentals of Cost Accounting tahun 2014. Atau bisa juga membaca buku dari Van der Beek ya, Principles of Cost Accounting. Nah, silakan dipelajari kembali, diulas kembali agar lebih paham. Baik, terima kasih. Selamat siang.